satu saya ke Jawa ini bulan puasa di Jawa ini. Bantuan untuk Antar rezeki ya. Saudara nama Johansa, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari fraksi Golkar cukup tersohor di mata konstituennya. Wakil rakyat ini dinilai warga sangat care terhadap masyarakat, terbuka dan tidak memilih-milih kelompok untuk mengakomodir dan menyalurkan aspirasi warga yang disampaikan kepadanya. yang masuk tahun ini mungkin Pak RT 20 itu. Sejumlah pembangunan fisik yang diusulkan warga berhasil dibangun hingga membuat warga menyukainya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Senin 28 Maret 2022 lalu, Johansa kembali menemui konstituennya di Loajanan Ulu. Dia disertai asistennya bidang pemerintahan melakukan reses tahap 1 pada rangkaian masa sidang 2 tahun 2022 DPRD Kutai Kartanegara. Johansa kali ini menemui warganya di Dapil 5 yang mengcover wilayah Desa Loajanan Ulu dan Desa Bakungan, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu dindingnya pada jalur semua, jadi cuma ada yang sangat parah, yang 2 lokal yang Bertempat di gedung perpustakaan Desa Loajanan, Johansa bermusyawarah dengan warga untuk menyerap aspirasi dan masukan kebutuhan untuk disampaikan ke sidang DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. SMP Negeri 5 Loajanan sudah banyak mendapatkan manfaat dari bantuan ini, yaitu jalan semenisasi menuju SMP 5, kemudian ada juga parit yang besar sehingga tidak banjir lagi, kemudian pagar, tembok, dan lain-lain. Jadi kami harap ditingkatkan terus, Pak. Kegiatan serupa juga digelar di Markas Relawan Damba, sebuah gedung pertemuan warga dan semacam aktivitas desa. Di 2 lokasi berbeda ini, Johansa menerima banyak masukan dan harapan warga untuk diperjuangkan di masa yang akan datang. Dari banyak usulan dan masukan aspirasi warga, sejumlah hal prioritas menjadi catatan penting Johansa untuk diakomodir. Antara lain adalah pembangunan fisik jalan dan pagar serta perbaikan parit yang menuju gedung sekolah SMP Negeri 5 Loajanan. Pasalnya terdapat lokasi persekolahan yang kini menggunakan gedung secara bergantian sebab tak dapat menampung jumlah siswa untuk belajar di jam yang sama, sehingga harus bergantian menggunakan gedung. Dan mudah-mudahan semuanya yang sudah kita usulkan dapat berjalan. Askar SPD Kepala UPTD Loajanan misalnya mengungkapkan bahwa persoalan kebutuhan gedung sangat diharapkan wakil rakyat dapat memberikan solusi dengan mengusulkan anggaran pembangunan gedung tambahan untuk menampung siswa belajar secara utuh. Memang masih ada sekolah-sekolah yang betul-betul memprihatinkan. Ada sekolah yang belum tersentuh untuk rehabnya. Kemudian sarana dan prasarana pendukung lainnya. Itu ada sekolah yang terpaksa masuk pagi, ada yang terpaksa masuk siang karena keterbatasan daripada ruangan belajar yang ada. Selama ini proses belajar mengajar tidak efektif sebab siswa belajar secara bergantian. Selain soal pendidikan, warga juga meminta pembangunan dan perbaikan sarana ibadah masjid dan mushola, termasuk penerangan lampu jalan dan lampu-lampu desa. Usulan ini disampaikan Hairil Anwar dan M. Hasan, warga Desa Bakungan. Menanggapi hal tersebut, Johansa mengaku telah mencatat sejumlah usulan dan aspirasi warga di desa itu untuk diperjuangkan di penganggaran di DPRD Kukar dalam persidangan yang akan datang. Yang saya laksanakan tahun ini, selama ini kita melaksanakan reses, ya bertemu dengan warga, bertemu dengan ketua RT, bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa. Tahun ini saya merubah karena ada banyak bisikan-bisikan, banyak juga permintaan dari para guru-guru sekolah atau kepala-kepala sekolah yang ada di Kecamatan Loajanan. Makanya dalam reses kali ini saya melaksanakan reses khusus saya bersilaturahmi dengan para kepala sekolah.
Dari banyak usulan dan masukan aspirasi warga, sejumlah hal prioritas menjadi catatan penting Johansa untuk diakomodir. Antara lain adalah pembangunan fisik jalan dan pagar serta perbaikan parit yang menuju gedung sekolah SMP Negeri 5 Loajanan. Dari banyak gedung sekolahan di warga banyak diantaranya yang butuh penambahan gedung untuk belajar mengajar. Pasalnya terdapat lokasi persekolahan yang kini menggunakan gedung secara bergantian sebab tak dapat menampung jumlah siswa untuk belajar di jam yang sama sehingga harus bergantian menggunakan gedung. Askar SPD Kepala UPTD Loajanan misalnya mengungkapkan bahwa persoalan kebutuhan gedung sangat diharapkan wakil rakyat dapat memberikan solusi dengan mengusulkan anggaran pembangunan gedung tambahan untuk menampung siswa belajar secara utuh. Selama ini proses belajar mengajar tidak efektif sebab siswa belajar secara bergantian. Selain soal pendidikan, warga juga meminta pembangunan dan perbaikan sarana ibadah masjid dan mushola, termasuk penerangan lampu jalan dan lampu-lampu desa. Usulan ini disampaikan Hairil Anwar dan M. Hasan, warga Desa Bakungan dan Desa Luakulu. Menanggapi hal tersebut, Johansa mengaku telah mencatat sejumlah usulan dan aspirasi warga di desa itu untuk diperjuangkan di penganggaran di DPRD Kukar dalam persidangan yang akan datang. Beliau inilah yang kedepannya dapat mengayomi masyarakat di sekitar Loajanan ini, karena saya sendiri sudah merasakan walaupun hanya pembicaraan dalam istilah janji tapi setengah daripada positif, maka itulah yang kami harapkan kepada beliau. Dari Desa Loajanan Ulu dan Desa Bakungan Nusa 1 TV, Hardin melaporkan.